Iya, izin Pak untuk share screen. Ya, silakan. Iya. The floor is Iya. yours. Silakan. Oke. Thank you, Sa. Jadi, ya kelihatan ya ininya, slideshow-nya Pak, Bu Ira. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, ya kalau tadi Pak Urai sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, saya ini kebiasaannya sukanya membingungkan mahasiswa dulu, Pak. Bingung berarti dia belajar. Dengan bingung Kalau itu mereka nggak akan jadi bingung berarti tanya. nggak belajar. Jadi, itu tuh Pak. Semoga setelah mendapat pencerahan, kemudian nanti dimurtadkan oleh kalau dengan Bu Ira, ustazah kita. Iya. Intermezzo, hari ini kita bicara tentang judul penelitian. Tadi malam saya juga di chat dengan Pak Urai, bagaimana kita untuk praktek ya, Pak Urai, bukan ke teori. Tentang penelitian dan judul, saya ingat penelitian itu Jerman. Maka oleh karena itu di sini ya ada pepatah yang sangat menarik bagi saya. Ya, mungkin di sini Bu Ira paham ini karena lulusan juga short course Jerman katanya. Oke, der Mensch muss bla 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 itulah ya. Ya, ada yang tahu Ibu Bapak peribahasa ini? Ya, kakak-kakak yang ada di sini. Ya. Kalau kita bicara penelitian, maka identik kalau saya itu dengan peribahasa ini yang dia mempunyai arti. Kok nggak bergerak? Oke. Ya, manusia harus teguh dengan keyakinan bahwa yang tidak bisa dipahami itu dapat dimengerti. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, maka dia tidak bisa melakukan penelitian. Ya, karena harus yakin dan harus konsisten memegang teguh bahwa apapun kendala kita pasti bisa lakukan. Pak, susah banget sih Pak judul. Itu kok kayaknya Pak Urai ceritakannya gampang banget. Tapi kok kenyataannya tidak segampang itu. Mungkin salah satu alasannya teman-teman belum mencoba 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali membaca sehingga merasa kesulitan. Oleh karena itu, kita mulai dengan apa sih misalnya kalau kita bicara langkah-langkah kualitatif, ya saya next-kan aja. Tapi ada satu kata yang paling penting yaitu kita bisa mengerti bahwa menulis judul itu dimulai dengan potensi, masalah, rasa ingin tahu. Potensi, masalah, rasa ingin tahu. Nanti kita bicara ini. Ya. Oleh karena itu, hari ini saya cuma bilang bahwa judul penelitian itu dikategorikan menjadi 3. Judul penelitian itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu sangat gampang, yang kedua itu sangat mudah, yang ketiga itu sangat menyenangkan. Sangat gampang, sangat mudah, dan sangat menyenangkan. Jadi kita kategorikan judul penelitian itu sangat mudah, sangat gampang, dan menyenangkan. Kita coba lihat. Kenyataannya dari saya coba menyimpulkan, ternyata kalau slide tadi sebelumnya bilang bahwa membuat judul penelitian itu gampang, tapi ini yang dirasakan oleh setiap mahasiswa, termasuk saya. Yang pertama pusing, yang kedua stres, yang ketiga putus asa. Oleh karena itu, kita coba memahami bahwa judul itu tidak sesulit yang dibayangkan. Bisa dengan membaca teori, atau tadi dibalik seperti ini disampaikan oleh Pak Urai, yaitu kita melihat contoh-contoh yang sudah ada. Sehingga itu memudahkan kita untuk mendapatkan ide bahwa ternyata judul itu bisa berangkat dari pengalaman ataupun contoh yang sudah ada.
Sedangkan menurut hemat saya, judul itu dibagi menjadi 3. Kalau kita mencari judul, maka kita mencari 3 hal, yaitu fakta, fenomena, dan kepentingan. Fakta, fenomena, dan kepentingan. Oke. Ini maaf ya sinyal saya. Semoga masih terdengar suara saya. Terdengar jelas, Pak. Oke. Kalau tadi, kenapa sih kita sulit untuk membuat judul? Karena pikiran kita terlalu bercabang-cabang dan banyak. Oke, saya mau membuat judul. Dari mana ya? Kalau saya berusaha untuk membuat judul dari 3 hal ini, kakak. Kakak-kakak yang ada di sini, kita membuat judul itu dari 3 hal. Contoh, fakta, fenomena, ataupun kepentingan. Oke. Sekarang kalau kita bicara fakta, fenomena, kepentingan, maka kita coba breakdown itu menjadi minimal ada 4. Siapa? Who. Kedua, apa? Ketiga, mengapa? Keempat, bagaimana? Karena dengan 4 hal ini, dari sebuah fakta itu bisa menjadi judul. Dari sebuah fenomena itu bisa menjadi judul. Dari sebuah kepentingan itu bisa menjadi judul. Kita kasih contoh. Kita coba kasih contoh yang langsung. Contoh fakta. Fakta apa yang ada di lapangan? Saya kasih contoh ini kebetulan satu contoh yang banyak kaitannya dengan pendidikan karena background saya pendidik. Juniornya Bu Ira, sama-sama di pendidikan. Jadi saya coba kasih contoh itu kaitannya dengan fakta. Ya, nanti Bu Dr. Ira akan coba menyampaikan lebih banyak. Iya. Kalau saya kasih contoh fakta apa sih yang ada di lapangan? Oke, oh kayaknya sekarang kurikulumnya berubah ya. Faktanya bahwa sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Maka ketika kurikulum Merdeka ini bisa menjadi judul yang tidak hanya 1, 2, 3, tapi ribuan judul dari fakta yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Contoh, siapa sih? Who-nya tadi, siapa sih yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka? Oh, ternyata kita bisa mengulik tentang guru. Ya, kita bisa menganalisis tentang guru. Kita bisa menganalisis tentang murid. Ya. Yang kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Atau kita lihat what-nya apa? Apa sih kurikulum Merdeka itu? Kondisinya apa? Alasannya apa? Hasilnya apa? Faktor influencing-nya apa? Nah, itu bisa jadi judul. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang gimana sih cara buat judul, nah balik lagi tadi saya bilang. Tanya, fenomenanya, atau kepentingannya. Bisa fakta, fenomena, kepentingan. Kemudian kita ulik dari siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Contoh, saya ulang tadi. Faktanya bahwa kita punya kurikulum baru nih, kurikulum Merdeka. Apa sih dari kurikulum Merdeka yang bisa jadi inspirasi judul kita? Oh, ternyata banyak banget dari ribuan judul dari fakta tentang kurikulum yang baru ini. Kita bisa mengangkat tema misalnya tentang gurunya, muridnya, faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, yang kaitannya dengan guru atau murid, atau hasilnya tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa? Kita lihat hasilnya, itu bisa jadi judul. Ataupun apa sih kurikulum Merdeka itu? Misalnya kita bicara konten analisis, misalnya konten analisis dari buku yang ada di kurikulum Merdeka. Atau kita bicara tentang persepsi guru, persepsi mahasiswa, persepsi murid, persepsi kepala sekolah berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Udah jadi judul. Atau kita bicara tentang metode pengajaran. Ada kurikulum baru nih. Otomatis
pasti menemukan bagaimana metode-metode pengajaran yang baru yang disesuaikan dengan kurikulum baru ini. Jadi dari fakta yang ada, dari kondisi yang ada, itu menimbulkan, ya, kalau kita lihat dari misalnya siapa sih yang terdampak, kemudian hasilnya seperti apa, kondisinya seperti apa, atau persepsinya, atau mengapa kurikulum ini. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara fakta, maka contoh bicara tentang kurikulum, maka banyak muncul judul-judul yang kaitan dengan kurikulum. Karena saya lihat ternyata belum banyak yang mengambil tema tentang kurikulum yang baru ini. Yang kedua, tadi kan saya bilang selain fakta ada fenomena. Fenomena apa sih? Oh, ternyata ada fenomena COVID. Ketika COVID melanda, otomatis semuanya berubah. Maka itu menjadi judul yang sangat banyak yang bisa kita ambil dari tema COVID. Fenomena-fenomena baru ini memunculkan apa? Misalnya di sini siapa sih yang terdampak dari COVID ini? Ternyata yang terdampak dari COVID ini itu baik murid, baik guru, baik kepala sekolah. Sekarang bagaimana kalau kita bicara tentang pengajaran selama COVID menggunakan daring? Sedangkan gurunya ini adalah guru yang berada di pedalaman atau guru yang sudah berumur yang tidak mengerti internet. Nah, kita bisa menganalisis gurunya, siapa orangnya. Apakah dia bisa melakukan case study, kita bisa fenomenologi yang kaitannya dengan guru mengajar semasa COVID. Kemudian alasannya, kemudian hasil, kondisi, apa sih contoh-contoh pengajaran selama COVID ataupun persepsi tadi. Ya, kalau misal kita bicara tentang ini, kita bicara perasaan, fenomenologi, atau kita bicara case study, kita bisa lihat gimana sih perception student selama menggunakan Zoom, atau kita bisa menggunakan gimana sih persepsi guru dalam mengajar, di mana di dalam Zoom itu nggak ada muridnya yang menghidupkan kamera. Kayak hari ini kan greget nih, kita ngomong kita nggak tahu ini didengar atau enggak ini. Ya, ini bisa jadi persepsi guru penelitian ini. Gimana sih guru itu bisa interaktif tapi muridnya masih off cam misalnya. Nah, itu bicara persepsi. Dari fenomena yang ada, coba kita mengulik, oh, persepsi ketika mengajar selama COVID misalnya. Ataupun metode pengajaran selama COVID. Nah, itu bisa menjadi tema judul. Ya, jadi problem, fakta, kondisi itu selalu bisa. Ataupun yang terakhir, kepentingan. Ketika contoh kepentingannya ketika dia sekolah PPL misalnya, dia menemukan banyak ide yang bisa menjadi judul. Misalnya tentang kepala sekolah, tentang orang tua, tentang guru, tentang banyak hal yang bisa, ataupun dia mencoba misalnya kalau sedikit ke kuantitatif misalnya, oh ternyata di sekolah ini menggunakan metode ini ya, misalnya harusnya menggunakan metode ini ya. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa lihat. Atau kepentingannya ketika dia diminta untuk membaca buku, maka dia menemukan metode baru dan dia ingin menguji aktivitasnya, maka dia pakai kuantitatif misalnya. Tapi kalau misalnya kualitatif, misalnya di sini, maka kita bisa lihat misalnya metode-metode apa yang dilakukan di sekolah PPL sehingga membuat nilai bahasa Inggrisnya itu selalu tinggi misalnya. Nah, itu bisa menjadi case tadi yang dilakukan di sekolah PPL-nya berdasarkan kepentingannya itu. Ini contoh-contoh judul misalnya kalau kita lihat. Banyak sekali judul yang bisa kita lihat di sini. Ya, kayak misalnya Pre-Service English Teachers Perception, otomatis ini PPL kan. Ketika dia PPL, maka dia bisa menemukan judul-judul. Misalnya English Reading Habits, itu kan, atau Impact of bla bla bla, atau Problem Face bla bla bla, atau The Role of ICT in COVID misalnya. Ini kan contoh, atau Using Flop misalnya. Di sini juga banyak sih.
Ya, ini campur ya antara kualitatif dan kuantitatif, misalnya investigasi, misalnya bla 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 bla. Ya. Jadi harusnya kawan-kawan itu bisa menggunakan apa yang ada di sekeliling, bisa melihat problem, fakta, fenomena, ataupun kepentingan yang ingin dimasukkan. Ya, ketika misalnya dia PPL, harusnya kalau mahasiswa udah PPL, dia harus punya judul. Ya, oleh karena itu, teman-teman lihat deh sekeliling kalian, apa sih yang bisa dijadikan bahan untuk judul, atau semester 6 itu sudah harus punya judul. Semester 5 harus punya judul. Di IAIN Pontianak di bahasa Inggris, semester 5 itu dia tidak akan pernah diluluskan mata kuliah nanti. Ya, ketika endingnya nanti ini semester 5, dia tidak akan diluluskan mata kuliah metodologi penelitian dan lain-lain magang 2 kalau dia tidak punya judul. Jadi hati-hati yang di IAIN Pontianak, kalau dia nggak punya judul, ya ketika dia udah magang 2, ya misalnya sekarang kalian yang semester 5 itu sedang magang 2 dan di endingnya nggak punya judul, maka nilai tidak akan dikeluarkan karena prodi sudah wanti-wanti semester 5 sudah harus punya judul. Ya, judulnya dari mana? Ya tadi ketika kalian PPL, ketika kalian magang 2, atau kalian bisa lihat fakta ataupun kondisi yang kalian miliki, dan itu bisa menjadi sumber-sumber inspirasi judul. Mohon maaf ya, saya ngomongnya udah kayak suara saya udah agak sedikit hilang dengan, mohon maaf kalau menyampaikannya suaranya nggak enak didengar. Ya, kemudian dari tema-tema yang tadi yang disampaikan, iya, kalian cari deh faktanya apa. Kalau enggak dari fakta, kalian cari fenomenanya. Tadi saya kasih contoh, kalau pendidikan, fakta apa yang di sekeliling kita? Oh, kurikulumnya sekarang udah baru. Itu bisa jadi judul yang sangat banyak buat kawan-kawan yang ada di sini. Kemudian lihat fenomena apa? Oh, ini COVID. Bukan COVID ya, pasca COVID. Ketika pasca COVID, kita kemudian offline selama 2 tahun online, itu mengalami kegamaman. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa sih susah? Cultural shock yang luar biasa. Dan itu bisa diteliti. Atau ketika kalian, kepentingan ketika kalian PPL, magang, itu harusnya bisa menjadi contoh inspirasi judul-judul kalian. Sekarang kita lanjut sama ternyata karena saya ini muridnya Pak Urai, otomatis ya walaupun tidak sepintar Pak Urai, tapi setidaknya ilmu-ilmu beliau nyangkutlah ke otak saya sedikit. Ya, ya. Kalaupun memang masih susah cari temanya, nggak ketemu temanya, nah ya kalian bisa belajar dari contoh yang udah ada. Ini kan apa rangkuman website nih Pak. Iya, jadi kemarin saya cari, ini udah ada website, tinggal dicari. Kalau zaman saya nih nggak ada kayak gini. Zaman saya dulu di Pak Urai itu nggak ada. Jadi masih aduh susah. Ini udah nyaman. Waduh, saya greget kalau mahasiswa nggak ada judul. Aduh. Iya, mungkin kalau zamannya Bu Dr. Ira udah internet udah mulai ya. Kok zaman saya kayaknya masih belum terlalu lah kayaknya Pak. Atau saya yang gaptek zaman dulu. Jadi kayaknya belum ada repositori, belum ada ini, belum ada. Nah, ini kalian udah punya. Iya, kalian cari misalnya tema-tema yang tadi yang saya sebut, ya. Kalian lihat contoh-contohnya di jurnal Sinta 1, Sinta 2. Nah, ini sudah lengkap di sini saya berikan. Iya. Nah, ini karena nggak muat, ya nanti materinya juga akan di-share. Ya, jadi cari dari contoh yang sudah ada. Dan yang terakhir, menggunakan search engine yang sangat ampuh sama, ya karena saya muridnya Pak Urai, yaitu harusnya search engine yang pertama digunakan itu adalah yang dari luar. Ya, Sign Direct. Ya, saya masukkan di sini Sage. Kenapa? Karena publisher yang di luar yang udah punya nama ya, Cambridge, Sage, Springer. Sebenarnya masih ada yang lain. Tapi nantilah, mungkin kita punya webinar, jadi saya simpan senjata perang yang lain, biar kalian penasaran. Iya. Tapi search engine ini, kalau kalian baca dari 4 ini sampai mabuk, sampai muntah, nggak akan dari Sign Direct, Springer, Cambridge, itu aja ribuan ide yang kalian bisa dapatkan yang dicontohkan oleh Pak Urai tadi. Harusnya, kalaupun dari tema tadi tidak mengulik kemampuan kalian untuk mendapatkan judul, ya dari website-website ini harusnya bisa menjadi inspirasi kalian untuk mendapatkan judul. Karena
sebagai alat penelitian, internet itu tak nilai harganya. Itu perkataan Noam Chomsky, salah satu ilmuwan yang selalu menjadi panutan saya karena dia politik dan bahasa. Iya. Jadi zaman sekarang nggak bisa internet, nggak tahu search engine. Wah, udah nggak usah jadi mahasiswa deh. Ya, jadi Pak, saya nggak punya judul. Pertanyaan saya, kalau nggak punya judul, berapa jam kamu ngulik search engine? Saya baru baca 10 buku, Pak. Ya nggak cukup lah. Kalau cuma 10 kali, 10 buku, 10 jurnal. Iya. Karena apa? Nah, saya punya kata-kata yang lumayan menarik. Kalau kita copy hanya dari 1-2, itu nggak menarik. Itu pasti jadinya plagiarisme. Makanya kata Pak Urai, jangan lihat repositori deh. Iya. Ya, ini zaman ini saya copy ini jangan ngopi dari 1-2. Kalau ini dia cuma bilang kalau kita ngopi itu kalau cuma 1-2 deh. Jadi copy paste. Coba bayangin kalau kita ngelihat artikel, ada 20 artikel yang kita baca sesuai dengan tema yang kita inginkan. Kita mau meneliti tentang misalnya contoh persepsi mahasiswa ya pasca Covid, cari tuh judulnya mirip, ada 50 judulnya. Itu pasti nggak mungkin plagiarisme. Jadi gado-gado dia. Tapi itu cuma ya. Tapi misalnya ya, tapi kalau dia copy hanya dari 1 atau 2, ya pasti dia akan jadi apa ya? Terinspirasi ide yang sama sekalipun ketika ditulis oleh orang yang berbeda, itu hasilnya pasti berbeda. Jadi jangan takut. Saya meneliti judul yang sama dengan kakak yang ada di sini. Itu hasilnya pasti berbeda. Karena misalnya kualitatif contohnya, ya, kualitatif ketika subjek dan yang meneliti berbeda, itu sudah pasti hasil berbeda. Jangan takut. Satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Sama kuantitatif juga sama ketika menguji sebuah teori. Jadi jangan pernah takut dianggap plagiarisme. Tapi dengan membaca banyak search engine yang ada, itu membantu kakak-kakak di sini untuk dan menuliskan latar belakang yang baik. Oke, saya rasa dengan waktu sebenarnya masih ada AUTD ya. Sebenarnya search engine yang sangat membantu, tapi tadi kalau kita langsung kasih AUTD nanti copy paste, padahal nggak perlu. Dengan search engine yang sudah ada tadi, saya rasa situ sudah jauh lebih cukup, ribuan yang bisa kalian baca. Iya. Ya, ini contoh. Kok ini ya? Bukan, sebentar saya menunjukkan. Iya. Iya, contoh sebentar 1 menit. Iya, ini contoh Sage. Iya. Iya. Teman-teman tinggal cari misalnya teaching English COVID. Nemu nggak ya? Misalnya. Waduh, ini teaching English COVID, ini ketemunya 2.985. Kalau dibaca aja ini yang bla bla bla. Oh, ini udah jadi judul semua buat virtual graduate bla 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 bla. Jadi nggak ada alasan bahwa kalian nggak punya judul. Saya ini ya termasuk ya mahasiswa yang nggak pinter-pinter banget. Kalau saya dibandingkan dengan Bu Dr. Ira tuh jauh sekali ya kemampuan saya. Tapi ternyata saya aja kayaknya kok bisa lulus ya. Kadang ngerasa nggak percaya. Ternyata skripsi itu bukan masalah kepintaran. Tapi seperti yang tadi saya bilang, iya, skripsi itu, iya, kalau masih ingat tadi
Skripsi itu apa? Skripsi itu balik lagi ke yang pertama. Skripsi itu adalah ini. Skripsi itu bukan masalah pintar. Tapi masalahnya adalah menurut Johann Wolfgang von Goethe, manusia harus teguh dalam bahwa tidak ada, kalau kalian lihat di sini, tidak bahwa yang manusia harus teguh dalam keyakinan bahwa yang tidak dapat dipahami itu sekalipun itu bisa dimengerti. Tidak ada yang tidak, selama kalian konsisten, seperti kata Pak Urai, konsisten dalam membaca. Cukup baca, dan baca. Kalian baca search engine, pasti kalian akan mendapatkan ide dan inspirasi. Bisa kalian lihat dari problem, bisa kalian lihat dari fenomena, fakta, ataupun di lapangan seperti apa yang kalian lihat. Semoga kalau saya saya selalu meyakini bahwa tidak ada manusia yang diciptakan pintar atau bodoh, karena namanya bodoh itu hanya adalah mental stage bahwa kita belum tahu saat ini. Maka ketika kita bodoh, artinya kita masih bersyukur diberi kesempatan untuk belajar. Jadi kalau hari ini belum bisa, bersyukur kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak, saya belum bisa punya judul. Oke, kamu beruntung, kamu tahu bahwa kamu belum punya judul. Maka kalau sudah atau kan ini nih Pak, itu bisa jadi judul. Jadi silakan cara kalian menggunakan cara yang mana seperti yang dibilang Pak Urai, apakah dengan yang di awal ataupun di akhir. Saya coba memberikan contoh yang mungkin semoga itu bisa diserap, karena mohon maaf mungkin suara saya